Kita masuk ke nomor 13. Sifat-sifat Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, sifat-sifat Undang-Undang Dasar di sini kecuali berarti kita cari yang salah. Mana sih yang salah di sini? Ingat ada kata kecualinya, berarti kita cari yang salahnya di mana. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Ini kan benar. Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional benar, dapat dikembangkan sesuai perkembangan benar. Bersifat mengikat, ini benar. Nah, yang salah di sini, tadi saya lihat jawabannya di aplikasi Sokratif itu ini jawabannya ya. Padahal yang salah adalah dalam artian jawaban yang dikecualikan di sini adalah B. Kenapa? Karena dia menyebutkan lembaga. Sementara yang kita bicarakan di sini adalah Undang-Undang Dasar. Sifatnya Undang-Undang Dasar sebagai berikut, kecuali D. Karena yang benar adalah bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai alat kontrol, bukan DPR sebagai alat kontrol. DPR itu sebagai alat kontrol terhadap lembaga lainnya, dalam hal ini eksekutif, bukan terhadap norma-norma hukum. Nah, yang menjadi alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah tentunya adalah Undang-Undang Dasar. Ini yang kemudian dimaksud sebagai hierarki, Undang-Undang Dasar paling di atas, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang setara Perpu, kemudian peraturan kemudian peraturan menteri, permen, kemudian perpres, dan terakhir itu perda. Ini yang disebut sebagai hierarki undang-undang. Nah, berarti jawabannya di sini adalah B, bukan A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Nah, kalau ada seperti ini, seperti yang disampaikan tadi, langsung lihat apa pertanyaannya gitu, apa yang diminta oleh soal. Yang diminta oleh soal di sini adalah ini ya, manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap undang-undang. Nah, menurut Jimli Asyidiki dalam bukunya Konstitusi Bernegara, nilai konstitusi itu dapat kita bagi ke dalam 3 penilaian, yaitu nilai semantik. Nilai semantik itu berbicara tentang hal-hal yang umum dan maknawi. Yang kedua itu adalah nilai, ini soal sering muncul ya. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal itu ya namanya aja nominal, dia sifatnya tidak sempurna. Ketika konstitusi hanya dijadikan sebagai sesuatu yang di atas kertas saja, tapi tidak didagingkan dalam perbuatan. Dan nilai yang ketiga adalah nilai normatif. Nilai normatif ini artinya konstitusi sudah memuat perintah dan larangan, tetapi belum dimaknai atau belum berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Nah, cuma 3 aja ini nilai dalam penilaian konstitusi menurut Jimli Asyidiki dalam Konstitusi Bernegara. Nah, tanya di sini, yang mana yang relevan? Mengatur lambang negara, 1 sudah pasti salah. Berarti yang ada satunya sudah pasti salah. Berlaku tidak sempurna berarti nilai nominal, bisa aja nih yang 2 benar. Adanya perlindungan HAM, ini tidak relevan. Yang ada 3-nya pasti sudah salah, yang ada 3-nya. Berarti sisa 1 nih jawaban benarnya, itu udah ada 4. Apa sih 4 itu? Berlaku untuk umum. Ternyata berlaku untuk umum itu adalah nilai semantik dari konstitusi. So, jawabannya adalah D. Bacakan aja kalau ada di kolom chat ya, bro. Nah, 15. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang 1945 adalah apa sih tujuan diadakannya ini perubahan Undang-Undang Dasar? Nah, untuk mengembalikan jiwa konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, salah. Tidak mungkin kita ada liberalismenya. Untuk memperbaharui aturan dasar, tidak mungkin memperbaharui, tetapi hanya untuk menyempurnakan. Menyempurnakan gitu. Karena kalau memperbarui namanya renewal konstitusi atau merubah secara keseluruhan itu konstitusi, tapi ini kan amandemen, berarti hanya menyempurnakan aja, merevisi gitu. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Ini benar. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa, jika mendesaknya salah. Sampai titik sini aja gitu. Kalau ada jika mendesaknya pasti salah.
Mempertegas sistem pemerintahan parlementer ini salah karena kita mempertegas pemerintahan presidensial. Berarti yang benar adalah C. Oke, kita masuk ke soal ke-16. Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama Undang-Undang 1945. Kecuali, nah ada kata kecuali ya, sepertinya yang salah. Nah, amandemen pertama itu tahun berapa sih? Tahun 1999. Nah, setelah Soeharto lengser. Itu artinya ada momen traumatik terhadap pemerintahan kita atas terlalu berkuasanya presiden. Dalam hal ini Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Artinya amandemen pertama itu pasti berbicara tentang kepresidenan atau paling banter tentang kelembagaan negara, baik itu eksekutif maupun legislatif. Nah, di sini yang bukan berbicara tentang presiden dan kelembagaan negara itu poin apa? Ini A bicara presiden. Ini juga berbicara tentang presiden dan DPR. Ini justru lain sendiri, dia berbicara tentang kependudukan. Ini bicara presiden lagi, ini bicara presiden lagi. So, ada satu nih yang agak anomali atau menyimpang, yaitu C. Berarti jawabannya adalah C. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa amandemen pertama itu berbicara tentang kepresidenan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini yang merupakan pengertian dari hukum privat dan publik yang benar adalah, kalau privat itu artinya antara individu ke individu, hukum publik itu antara negara ke warga negara. Yang mana yang jawaban di sini yang benar? Nah, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan seorang. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat kelampauannya atau antar negara dengan warga negara. So far ini benar ya, kita skip dulu. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, ini sudah salah. Ini kan definisi hukum publik ini. Hukum privat yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum, sedangkan hukum publik ini juga berlaku umum, itu bukan ciri hukum privat. Hukum privat yaitu hukum dengan mempunyai paksaan mutlak. Hukum privat itu tidak memaksa secara mutlak. Hukum privat yaitu hukum membuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan hukum publik membuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan. Ini juga salah. Hukum privat itu ya seperti namanya, privat itu mengatur antara orang yang satu dengan yang lain. Menitik beratkan kepentingan persoalan, namanya aja privat. Hukum publik itu adalah yang mengatur wilayah publik, dalam hal ini negara dan warga negara. Berarti jawabannya adalah A. Jadi ketika kita menganalisis soal-soal, even kita bukan sarjana hukum, itu kita mampu menjawabnya selama kita betul-betul belajar tentang isu-isu kebangsaan tersebut. Nah, nomor ke-18. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 1, tentunya ini berbicara tentang presiden, karena pasal 4 sampai 16 itu berbicara tentang presiden. Dari 37 pasal, hampir seperempatnya itu berbicara tentang kepresidenan. Makanya kita ini sangat presiden sentris atau sistem presidensial atau presidential heavy atau executive heavy. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 14 ayat 1, presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan dari siapa? Dari Mahkamah Agung. Nah, kalau berbicara tentang abolisi dan amnesti, baru kepada siapa? Kepada DPR. Ini 4 aja nih, cara pengurangan masa tahanan semua ini. Nah, gerasi itu pengurangan masa tahanan, rehabilitasi itu adalah perbaikan nama baik, abolisi itu adalah penghentian proses hukum, misalnya masih dalam kasus peradilan, sementara amnesti adalah ini kalau gerasi pengurangan, kalau amnesti itu pengampunan, tetapi abolisi dan amnesti itu domainnya DPR. Kita minta presiden minta pertimbangan ke DPR, sementara gerasi dan rehabilitasi itu presiden minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Jadi jawabannya adalah E.